ini operasi Windows biasa. Start, kita double klik. Nah, setelah itu akan muncul halaman indeks daripada isi VIP di sini. Kemudian ini adalah isi daripada CD kita, the content of the CD. Nah, kemudian yang file-file mana yang perlu kita install untuk menjalankan isi VIP ini, ya kita install saja semua ya aplikasi-aplikasi yang ada di CD tersebut. Ya contohnya di sini ada isi VIP 2, ini akan sebagai aplikasi daripada untuk membuat program PLC. Ya kemudian OPC server, ya ini sebagai untuk membuat program OPC, menghubungkan antara PLC dengan isi VIP. Ya, kemudian nanti di sini USB driver for isi port, ini untuk menghubungkan USB dengan isi port kita. Dan yang terakhir yang perlu kita install adalah isi port ActiveX control. Ya, di sini isi port ActiveX ini untuk sebagai interface antara program-program yang sudah ada, ya seperti umpamanya Excel bisa dihubungkan dengan isi port, atau juga MATLAB bisa juga dihubungkan dengan isi port. Jadi dia sudah punya ActiveX control tersendiri. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan coba install isi VIP-nya, isi VIP 2. Klik install. Kemudian open. Sekarang juga dia akan pilih bahasa, yang bahasa kita pilih adalah ya English. Kemudian next. Next saja, dia akan membuat folder Vestodidaktik isi VIP 2. Next. Kemudian install. Oke, finish. Ya, kalau kita mau launch langsung ke isi VIP 2, nanti bisa kita lakukan sekarang. Cuma nanti kita coba menginstal dulu semua file-file yang diperlukan. Ya, ini kita uncheck, kemudian finish. Nah, kemudian yang kedua itu adalah OPC server, ya asset OPC ini adalah isi OPC, ya kita install ya. Oke, asset OPC, ya kemudian kita bisa klik next. Kemudian next lagi, make shortcut available for user, atau install untuk shortcut for current user only, ya kita bikinkan semua saja sebagai usernya. Next. Kemudian next lagi, ya kita tunggu sampai proses instalasi selesai. I agree. Next. Everyone. Next. Next. Sekarang mencoba untuk menginstalasi OPC. Unable to install because a newer version of this product is already installed. Ya, karena sudah ada terinstall di sebelumnya, ya kita okekan saja. Tapi kalau umpamanya belum terinstall, akhirnya harus diselesaikan. Ya, kita klik saja OK. Installation complete, ya karena sudah tersedia OPC server di dalam laptop kita. Kita close. Yang kedua selesai. Kemudian yang penting itu selanjutnya adalah USB driver for isi port. Nah, ini fungsinya sebagai untuk komunikasi antara PC kita dengan isi port. Klik. Ya, next saja. Oke, sudah semua. Berarti kita sudah mencoba menginstal dia. Vestodidaktik USB driver, Vestodidaktik virtual serial port driver sudah terinstalasi. Sehingga nanti ini komponen-komponen yang seperti isi port dengan PC atau dengan laptop sudah bisa komunikasi. Finish. Yap, itu dia cara menginstalasi software kita siap untuk digunakan. Jadi kita akan menggunakan yang pertama kali nanti menggunakan isi VIP 2. Coba menginstal Codesys. Mana Codesys yang digunakan di sini adalah Codesys 3. Kita klik, kemudian kita klik setup, kita klik yes saja. Install.
Ya, kita bisa next saja. Kita coba yes. Oke, program file. Oke, this is 3. Next. Ya, itu untuk installnya cukup next saja. Kurang lebih memakan 15 sampai 20 menit untuk menginstalasi software Codesis 3. Baik, sudah finish, selesai, kita klik finish. Ya, program aplikasi yang digunakan di sini adalah EasyVip 2. Nah, ini dia EasyVip 2, Bapak klik. Maka akan muncul EasyVip 2.26. Nah, ini dia yang akan kita buat programnya. Jadi ada tabnya EasyVip 2.26 ini, ada setting, modus, connection, dan display. Yang setting di sini, kita klik modul setting, ada communication port, artinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan antara laptop kita dengan EasyPort. Ya, kita klik saja ini, maka akan muncul EasyPort USB COM 0. Nah, kalau ini kita klik, maka akan muncul gambar EasyPort yang akan kita gunakan. Nah, setelah terjadi komunikasi, ya ini adalah komunikasi antara EasyPort dengan laptop atau PC kita, maka kita bisa pindahkan, kita bisa klik modul. Nah, modul ini dia terdiri dari beberapa judul. Ya, contoh di sini adalah hot water tank. Ya, Bapak bisa klik umpamanya 3 cylinder. Ya, 1, 2, 3. Kemudian mungkin Bapak juga bisa pilih elevator. Ya. Kemudian Bapak bisa juga memilih katakanlah level crossing with barrier, pintu kereta api. Ya, palang pintu kereta api. Jadi jika kereta api melintas, maka kendaraannya tidak boleh lewat. Nah, ini. Jadi ada kurang lebih ya cukup banyak juga untuk membuat program-program aplikasi yang ada di EasyVip. Nah, contoh, kita ambil contoh yang paling gampang mungkin, LAMP model. LAMP model ini dia hanya membutuhkan satu input atau digital sensor 1 dan digital actuator 1. Kemudian kita juga bisa melihat difficulty-nya, kesulitannya. Ya, hanya dicentang 1 seperti ini ya, di black atau dihitamkan 1. Kemudian deskripsinya apa di sini deskripsinya? The lamp can be switched on and off via a light switch. The light switch can also be activated by clicking with the mouse on the graphic. One sensor for activating the light switch, one actuator for switching on the lamp. Jadi kalau ini kita lihat, kalau kita klik di sini, nah ini maksud dari deskripsi di sini. Jadi tombolnya bisa kita klik, maka lampunya akan on. Kalau tombolnya kita rilis atau kita lepaskan, maka lampunya adalah off. Ya, demikian juga untuk contoh-contoh model yang lain. Ya, katakanlah ini, nah katakanlah ini. Kalau kita mau membuat lifting luggage, nah kita harus menentukan dulu berapakah jumlah inputnya dan berapakah jumlah outputnya. Jumlah input yang digunakan 6 dan jumlah output yang digunakan adalah 3. Nah, kita bisa lihat difficulty-nya adalah 3. Nah, ini ya, kita bisa lihat deskripsinya apa untuk membuat program dari gambar simulasi di sini. Oke, kita kembali lagi ke switching lamp model. Nah, ini cukup mudah.
Kemudian tab connection, apa artinya tab connection? Connection di sini bisa kita lihat lamp, button, dan lamp. Nah, di sini kita lihat ada garis strip. Ya, ini putih, ini abu-abu, ini hijau, ini kuning, ya, ini mungkin apa, ini pink, ini biru, ini merah. Ini adalah sesuai dengan warna-warna kabel yang dihubungkan dengan isi port. Karena yang terhubung kita adalah port 1, ya port 2-nya belum terhubung. Di mana lampunya ini adalah abu-abu dan ungu atau pink ya. Jadi kita bisa lihat warna yang ada pada kabel yang sebenarnya. Kemudian display di sini juga menentukan ini adalah indikator daripada isi port kita. Ya, jadi kalau ini kita klik, maka indikator ini menunjukkan adalah lamp button. Nah, kenapa lampunya belum menyala? Ya karena kita belum membuat program dari simulasi. Kemudian kita emulate. Ya, ini juga hanya sebagai display. Emulate adalah mengkomunikasikan antara PLC, program PLC dengan isi port kita melalui isi fit. Tentunya di sini juga lampu belum menyala karena kita belum membuat program pada PLC. Ya, ini adalah untuk sebagai contoh bagaimana mengaplikasikan isi port kita dengan isi fit. Ya, nanti akan kita buatkan program sederhana menggunakan kodesis 3, di mana PLC yang digunakan adalah PLC Festo CECCLK. Nah, itu adalah kode dari Festo. Nah, ada setting, kemudian kita klik modul, communication port, kemudian ada modul nanti bisa kita pilih, kita mau ada berapa yang mau kita buatkan programnya. Kemudian connection adalah menghubungkannya, ya. Nanti kita bisa lihat ini benar nggak warna putih sebagai tombol. Tombolnya adalah warna putih, kemudian yang lampu outputnya itu warna abu-abu dan pink. Nah, ini. Kemudian display, ya, kemudian kita bisa klik, ya, cuma belum mau nyalakan lampu. Kemudian untuk mensimulasikannya kita bisa mengemulate dengan menekan tombol. Ya, karena ini belum ada program, ya, kita cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat programnya, ya, membuat program PLC. Ya, kita masuk ke Festo Software. Ya, kemudian kita cari kodesis. Nah, kodesis di sini ada 23. Kodesis yang kita lihat, yang kita gunakan adalah kodesis versi 3. Yang sudah kita install tadi. Nah, ini dia kodesis versi 3.5. Service Pack 7, patch 2. Kita klik. Dia tampilan daripada kodesis 3. Dan untuk kodesis dia bisa membuat program LCD, kemudian ada beberapa PLC Festo yang bisa diprogram menggunakan kodesis 3. Oke, kita lihat di sini. Ya, kemudian seperti biasa ya, kita buka file karena kita akan membuka file yang baru atau project yang baru. Kita bisa menggunakan file, kemudian new project. Ya, kalau open project kita membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kemudian project archive itu bagaimana kita meringkas atau membuat filenya menjadi file zip. Ya, kita mulai saja dari new project. Ya, kemudian kita bisa lihat CECC project. Ya, kita klik.
Kemudian nah name ya, kita contohkan umpamanya percobaan. Nah, terserah kita mau kasih nama apa, nama project kita. Kemudian oke, ya, sedang meng-create project, dia membuka folder ya, proses daripada Codesys 3. Nah setelah terbuka seperti ini, kita bisa pilih dulu. Nah kalau nanti timbulnya, kita klik menu drop down, kita pilih CECC LK 3.5.4.0. CCEC LK. Jadi di sini nanti ada D, ada LK, ada S. Ini adalah jenis-jenis PLC Pesto. Cuman kalau ini bisa kita lihat pada PLC kita. Ya, nanti yang kita perhatikan ada CCE, CC, LK 3.5.4.0. Ini kita klik. Kemudian kita bisa pilihkan dia di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis program bahasa pemrograman yang ada pada Codesys. Kemudian ini kita sebut sequential function chart SFC, structure text ST, continuous function chart CFC, continuous function chart CFC, ya ini berdasarkan halaman, function block diagram FBD, ladder logic diagram LD, dan instruction list IL. Ya, jadi ya, sekarang sudah banyak bahasa pemrograman. Tapi untuk yang biasanya kita gunakan adalah ladder logic diagram. Ini bisa kita klik. Ya, kemudian oke. Nah, di sini di tab yang di bawah ini ada ya POU. Ya, dan sebelahnya adalah device. Nah, kita pilih yang tab device saja. Jadi untuk membuat programnya, ya kita bisa langsung saja di sini. Ya, sudah terpilih kan CECC 14 input dan 8 output. Nah, ini ada ini coba kita klik. Nah, ini untuk digital input, kita bisa lihat status. Ini adalah 8 input kita yang pertama dan 6 input yang kedua. Ya, karena input kita katanya ada 14 input dan outputnya ada 8. Nah ini tadi, kalau ini kita kembalikan ke isi VIP, kita bisa klik di sini isi VIP. Kemudian kita bisa melihat modul. Modulnya adalah lem model. Nah, yang kita perlukan adalah kita mau mengetahui apakah alamat untuk tombol dan apakah alamat untuk output. Kita lihat di sini. Ternyata alamat untuk tombol adalah 0 dan alamat untuk lampunya adalah 0. Berarti nanti kita tuliskan dia di sini. Nah, inilah alamat untuk tombol tersebut. Ya, 0, ini 0. Nah, sekarang kalau output bagaimana? Untuk outputnya bisa kita lihat juga. Output. Ini adalah output. Output 0.0 karena dia hanya ada 8 output. Ya, kita lihat lagi yang di sini. Nah, kita buatkan umpamanya tombol lampu atau saklar lampu itu adalah input 0. Bisa kita lihat di sini ya, digital input. Kita bisa buatkan namanya di sini. Ya, namanya ya terserah kita maunya apa, umpamanya tombol. Ya, inputnya adalah persen IX0.0. Nah, kemudian untuk outputnya lampu juga, input 0-nya adalah sebagai lampu. Kita kasih nama lampu.
Ya. Di X0 titik 0 tombol, key X0 titik 0 adalah lampu. Nah, kalau nanti kita lihat di sini adalah key B di sini adalah menunjukkan byte. Ya, percentage Q byte 0, di mana 1 byte itu pasti ada 8 bit. Ya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 8 bit output. Sedangkan kalau untuk inputnya, nah jadi ini I byte 0. Byte terdiri dari 8 bit. Ya, ini yang byte yang pertama 8, byte yang kedua 6. Ya, yang jumlah daripada PLC, jumlah input daripada PLC kita ada 14. Jadi input byte yang kedua IB1 itu hanya ada 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah ini kita buat, kita bisa masukkan sekarang ke PLC program. Ya, PLC program, kita double klik. Nah, ini dia untuk membuat programnya. Diagram ladder, ya kita bisa lihat di sini mana dia. Nah, diagram ladder itu pasti hanya dia terdiri dari yang namanya rung, ya. Ya, kemudian kita bisa, nah ini adalah normally open kontak, normally close kontak. Ini adalah outputnya. Sekarang kita coba buat normally open kontak di sini. Nah, ini bisa kita delete saja. Ya, sesuai dengan program kita di sini, modul. Kita mau membuat kalau tombol ini ditekan maka lampunya nyala, kalau tombol ini dilepas maka lampunya itu akan padam. Nah, bagaimana membuat programnya, laddernya? Kemudian kita buatkan output. Nah, tanda tanya ini bisa kita isikan siapa yang sudah kita definisikan tadi sebelumnya. Ya, digital input namanya adalah tombol. Kita bisa isikan, tulis di sini tombol. Kemudian untuk outputnya tadi kita kasih nama adalah lampu. Nah, jadilah dia programnya. Ya. Nah, setelah program ini jadi, kita bisa download dia ke dalam PLC kita. Ya, bisa kita online, kita build dulu. Ya, artinya build ini kita compile ya agar bisa dimengerti oleh bahasa mesinnya, PLC-nya. Ya, setelah proses compile terjadi, ini bisa kita download. Kita download online, login. Yes. Bisa create boot project. Oke, online project debug login, tadi sudah kita login. Yes.
Nah, kalau sudah ini kita coba lihat di PLC-nya. Sorry. Search Windows 2 online. Saya mau lihat untuk ngecek dia untuk debugging. Saya belum ketemu untuk debuggingnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba lihat dia di PLC kita. Ya, PLC kita kalau kita lihat masih berwarna kuning. Ya, itu harus kita hijaukan dulu. Kita hijaukan dulu. Kita lihat di sini. Display, wait. Ya, bisa di pause dulu Pak. Iya, ada. Jadi rekam. Oke Pak, bisa? Udah. Ya, jadi sebelum kita download program tersebut atau program ini ke dalam PLC, pertama kita harus mencari dulu alamat daripada alamat TCP daripada PLC kita. Nah, caranya kita bisa searching di sini. Ya, ternyata alamat dari PLC kita adalah 192.168.0.20. Nah, ini harus kita samakan dengan alamat pada laptop kita atau PC kita. Nah, caranya itu bisa kita klik di sini, Open Network and Sharing Center, ya, kemudian Local Area Network, kemudian Properties. Nah, sini kita samakan dia 192.168.0.20, 192.168.0.100. Yang kita bedakan adalah angka yang terakhir. Di sini 20, di sini 100. Jadi kalau di PLC kita 20, di laptop kita atau di PC kita jangan diberikan nilai yang sama 20. Ya, ya katakanlah 100, mungkin katakanlah juga 50. Ya, terserah kita maunya bagaimana. Ya, asalkan jangan sama. 20 di sini harus berbeda. Oke. Ya, kalau sudah oke, kita close. Ini bisa close.
Ini juga sudah oke ya, kita close. Nah kemudian setelah ini kita coba online ya, kemudian kita login. Oke. Program kita sudah masuk atau sudah terkirim ke PLC. Nah, kalau sudah ke PLC, karena di sini masih stop, ya, di software kita stop, nanti bisa kita kita bisa lihat juga di PLC kita ada lampunya masih berwarna kuning. Nah, bagaimana untuk menjalankannya? Kita play, ya, start, tekan tombol F5. Nah, maka program kita sudah bisa running di dalam PLC. Dan ini bisa kita lihat pada isi VIP yang tadi. Nah, ini dia isi VIP. Ya, tadi kita lihat di sini ya, kita display ya. Kemudian ada emulate ya, bisa kita klik display atau emulate ya. Kemudian kita klik di sini tombol, maka lampunya emulate. Nah, maka lampunya akan nyala. Kita lepas tombolnya, ya, lampunya padam. Dan kita juga bisa lihat pada program Codesis ya, kita sebut dia sebagai online display. Kalau tombolnya kita tekan ya, maka tombol ini akan berubah warna menjadi biru, dan dia lampu di sini juga menjadi biru, artinya terjadi hubungan listrik, arus listrik. Tombol menyalakan lampu. Sehingga kalau tombolnya di sini kita off kan ya, kita kembali warna putih, ini juga kembali warna putih. Ya. So, kalau kita mau membuat program yang lain, ya, umpamanya kita buatkan programnya, ya, bagaimana kalau kita membuat ini, kita ganti menjadi kontaknya yang normally close. Lihat, ini kita kasih nama menjadi tombol. Ya. Setelah terjadi proses seperti ini, apa langkah selanjutnya? Kita coba online atau kita coba download program kita. Ya, kita bisa build. Ya. Kita mau lihat apakah ada error atau tidak. Ya, setelah dia bilang tidak ada error, ya kita bisa online login. Oke. Login with online change, login with download, login without any change, ya, login with online with change. Oke. Ya, masih stop. Apa selanjutnya? Kita tekan F5 atau play untuk menjalankan stop menjadi run. Kan jadi kita kecilkan ini. Nah, kemudian kita lihat lampunya, ternyata lampunya menyala. Artinya apa? Tadi tombolnya awalnya adalah normally open, kemudian kita ganti menjadi normally close, maka lampunya akan menyala. Apa yang terjadi kalau tombol ini kita tekan? Maka lampunya akan padam. Nah, programnya sudah berganti. Ya, demikian sedikit tutorial mengenai program EasyFit dan program Codesis. Ya, jadi nanti kita juga bisa mencoba untuk modul-modul yang lain. Ya, modul-modul yang lain seperti di awal sudah saya jelaskan, ada cukup banyak. Mungkin kita mau membuat hot water tank. Nah, ini ya, ada jumlah inputnya 6 dan jumlah outputnya ada 4. Ya, PLC kita juga masih memenuhi karena kita ada 14 input dan 8 output. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, demikian. Terima kasih.